Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Nah hari ini keluarga mau pada pulang ya Bunda. Ini buyutnya Mbak Ara biasa ya. Dia pasti orangnya itu terharuan gitu Bunda. Bentar-bentar nangis gini. Beliau sudah seperti anak kecil lagi gitu loh Bunda. Jadi kadang itu baper gitu ya, sebentar-bentar tuh nangis, bentar-bentar nangis gitu loh. Kalau keinget almarhum anaknya gitu ya nangis, keinget cucunya juga nangis. Ya gitulah namanya orang tua ya. Kalau sudah sepuh pasti kembali seperti anak kecil lagi. Nah ini ibu mertua saya, keponakan dan adik saya ya Bunda, mau pada pulang karena sudah 2 hari 2 malam ya. Jadi hari ini pulang dan ini bawa banyak bekakas yang sudah saya decluttering gitu loh Bunda. Ini sudah saya masukin ke mobil ya. Banyak yang masih mau dipakai sama ibu ya. Jadi tadi sempat kita pilih-pilih ya barang-barang yang masih mau dibawa pulang, terus sama yang mau dibuang gitu. Jadi banyak juga yang dibuang ya, masih banyak yang masih belum bisa dibawa. Jadi kapan-kapan nanti saya kalau pulang saya bawa ya. Ini Bapak Ibu saya mau pulang ya. Sebenarnya pengen ikut pulang Bunda, tapi gimana lagi ya, kita ngikutin suami ya. Semoga saja doa saya bisa terkabul, bisa pindah ke kampung halaman, bisa ngurus orang tua sama buyutnya Mbak Ara ya. Karena buyutnya Mbak Ara itu mintanya ikut saya, cuma kan kalau di sini jauh ya dari tempat tinggalnya. Nanti sebentar-bentar itu pengennya ngajak pulang, kalau di sini nggak betah gitu Bunda. Ya berarti nunggu nanti kalau saya sudah pindah di kampung halaman ya, baru nanti ikut saya. Insya Allah kalau diberi kesehatan panjang umur ya, kita saling berdoa saja untuk keluarga kita ya. Semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi kepanjang umur, dan selalu diberi rezeki yang melimpah ya, biar kita bisa menyenangkan kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara kita ya Bunda. Nah ini Bapak dan Ibu sudah perjalanan pulang ya. Saya lanjut mau beresin tempat tidur karena berantakan ya. Kalau banyak orang itu pasti berantakan, dan kita ini tidurnya sampai gelaran tikar gitu ya Bunda, saking nggak ada tempatnya karena rumahnya sangat kecil sekali, sangat minimalis alias sangat kecil. Dan memang kalau lagi kumpul keluarga kayak gini susah ya Bunda, nggak bisa tidur leluasa gitu. Apalagi kalau misalnya adik-adik saya yang 2 pada ikut, ya udah tambah penuh ya, tambah susah lagi mau tidurnya gimana gitu. Paling gelaran gitu di depan TV, terus di kamar saya juga tak sehat gitu, maunya tidur di bawah. Jadi saya pakai tikar ya, saya gelarin tikar gitu, biar kasur lantai gitu loh Bunda, biar nggak terlalu dingin. Di sini sih udaranya panas Bunda, cuma karena pakai AC juga ya takutnya masuk angin. Ya gini Bunda, kalau rumah kecil ya, kalau kedatangan keluarga besar gitu susahnya gitu ya. Mau tidur harus kita sampai kayak pindang kalau dibilang gitu ya, berjejer-jejer gitu. Coba kalau rumahnya besar ya, pasti bisa tempat tidurnya bisa leluasa, bisa nyaman gitu ya Bunda. Saya juga nanti di rumah kan kamarnya cuma 2, nanti mungkin saya mau tambah 1 lagi ya.
saya mau tambah satu kamar lagi buat buyutnya Mbak Ara, katanya kan mau ikut saya, jadi saya harus tambah satu kamar lagi nanti ya. Kita sedikit-sedikit nabung ya buat renovasi lagi, biar nanti bisa bikin kamar satu lagi buat buyutnya Mbak Ara. Karena memang tidak direncana ya Bunda, waktu saya bikin rumah itu nggak ada omongan, maksudnya buyutnya Mbak Ara itu mau ikut saya apa enggak gitu. Nah, karena sekarang mintanya ikut saya, jadi saya bingung ya, kamarnya cuma 2, makanya nanti saya mau bikin kamar satu lagi biar nanti bisa bisa ada kamar sendiri gitu. Takutnya nanti kan kalau tidur hanya sembarangan di ruang tengah atau ruang TV, kan namanya orang tua ya, takut gimana gitu Bunda. Nah, ini saya bersih-bersih dulu ya rumah ya Bunda, karena banyak orang jadi banyak sekali kotoran ya. Kemarin sih sudah disapu sama adik saya, cuma kalau nggak dibersihin lagi ya kurang afdol gitu ya Bunda. Kalau saya gitu orangnya, kalau habis ada orang banyak gitu pasti saya langsung beres-beres rumah biar rumahnya itu rapi lagi ya. Karena biasanya kalau membersihkan banyak orang itu susah ya Bunda, terhalang gitu, mau nyapu aja kan masih banyak orang, nggak enak juga kan. Jadi ya kita sapu-sapu bersih-bersih ya. Terus kemarin juga saya decluttering tas ya, tas saya sudah saya kasihkan ke adik saya sama buyutnya Mbak Ara, katanya minta tas gitu, jadi saya kasih ya. Tasnya saya jadi berkurang, alhamdulillah nggak terlalu banyak, dan nggak akan beli lagi ya. Pasti belinya kalau sudah rusak atau memang benar-benar membutuhkan yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau udah nggak butuh ya udah seadanya saja yang saya punya ya, biar nanti semakin kesini barang-barang juga semakin sedikit ya. Tadi juga banyak barang-barang yang saya kasih ke orang ya. Ada magicom yang dulu sempat rusak ya, tapi ternyata masih jadi gitu, saya simpan, saya kasih orang. Terus bekas plastik yang memang nggak dibutuhkan lagi, saya kasihkan ke orang yang biasa kesini ya, sama Mak Komah itu. Masih banyak lagi yang saya sudah masukin ke karung ya, biar nanti dibawa sama Mak Komah, biar nanti bisa dijual atau dibagikan ke orang yang membutuhkan. Kalau saya senang sekali bersih-bersih ya Bunda, senang decluttering gitu. Jadi kalau rumahnya penuh sesak itu rasanya nggak nyaman. Jadi kalau sebisa mungkin itu barang-barang yang memang nggak terpakai saya singkirkan, dan ketika ada orang yang membutuhkan baru saya kasih gitu. Saya kumpulin dulu di gudang, nanti kalau udah di gudang udah terlihat banyak numpuk gitu, ada orang yang mau gitu, saya baru kasih. Nah tadi bapak ibu saya juga kan milih-milih ya, takutnya ada yang bagus masih bisa dipakai, jadi tadi sudah dipilih-pilih. Ternyata ada yang dibawa pulang juga, terus ada yang nggak dibawa pulang. Jadi saya nanti yang nggak dibawa pulang saya kasih ke orang aja, biar nanti dikasih ke orang lagi gitu Bunda. Banyak sekali Bunda barang-barang yang sudah nggak dipakai, sudah saya kumpulkan di gudang ya. Rumah sebelah itu rumah kosong, saya jadikan gudang. Itu banyak, sebagian itu sudah saya kasih ke orang, sebagian sudah saya buang. Dan hari ini juga tadi saya bersih-bersih lagi ya sama orang tua saya, barang-barang yang kira-kira memang bisa dibawa pulang sama ibu, dan yang tidak dibawa pulang sama ibu saya kasih ke orang, biar rumahnya itu bersih rapi saja Bunda. Nggak tahu kenapa ya Bunda, semakin kesini semakin pengen punya barang itu sedikit saja, seperlunya saja ya. Karena kalau terlalu banyak barang itu kita itu terlalu capek jadinya Bunda. Udah terlalu banyak barang, beresinnya juga terlalu lama, menyita waktu.
kemudian rumah berantakan gitu. Jadi males gitu bunda, saya jadi orang itu suka berberes dan nggak suka banyak barang gitu. Jadi kalau bisa ya sudah, kalau memang nggak dipakai ya saya buang gitu. Saya mending nanti misalnya kita butuhkan gitu ya, kita cari yang lebih bagus lagi, yang lebih simple, yang misalnya tidak memakan tempat kayak gitu bunda. Kalau saya itu orangnya kalau udah nggak dipakai ya udah saya buang gitu, nggak sayang-sayang bunda. Walaupun mungkin masih barangnya masih bagus ya, cuma kalau nggak dipakai buat apa kita simpan di rumah, yang ada nanti memenuhi rumah saja. Banyak sarang nyamuk dan nanti debunya banyak sekali ya bunda. Kita sendiri yang susah repot untuk membersihkan rumahnya bunda. Jadi bunda sebaiknya ya kalau punya barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai, decluttering saja bunda, biar rumahnya itu agak lebih lega dan lebih leluasa gitu ya untuk kita berberes. Itu juga tidak terlalu membutuhkan waktu lama ya, karena kita ini kan kerjaannya banyak ya bunda sebagai ibu rumah tangga. Kalau rumah banyak barang itu bikin sumpek yang pertama ya bunda, terasa pengap, banyak debu, terus kita banyak memerlukan waktu untuk membersihkan barang-barang tersebut ya. Jadi sebisa mungkin kita decluttering itu setiap 1 bulan sekali bunda. Saya rutinkan setiap 1 bulan sekali ya. Sekiranya barang itu memang nggak dipakai baru saya keluarkan kayak gitu. Seperti perabot banyak sekali bunda yang saya sering decluttering ya, karena memang saya pengennya ya sedikit aja barang-barang ya. Di sini juga jarang ada kayak kumpulan-kumpulan yang harus menggunakan barang-barang banyak ya. Kalau ada misalnya acara apa ya kita panggil tukang, misalnya bakso gitu ya, kan udah ada mangkoknya dari tukang baksonya ya. Jadi kita nggak perlu pakai banyak mangkok gitu bunda. Kalau misalnya ada acara besar gitu, kita bisa pakai air mineral ya gitu, yang kemasan kecil gitu. Jadi menghemat tenaga untuk membersihkan bekas gelas gitu ya. Jadi kitanya itu nggak terlalu capek ya bunda kalau kita sudah membersihkan dan membereskan ya barang-barang yang sudah kita gunakan gitu. Kalau pakai yang praktis kenapa enggak gitu, kalau saya seperti itu ya bunda. Apalagi sekarang zaman modern ya, apa-apa bisa dipesan, makanan bisa dipesan, jadi nggak perlu banyak pekakas di rumah ya. Itu kalau saya ya bunda, nggak tahu kalau ibu-ibu yang lain ya. Karena mungkin lingkungannya kan beda ya bunda. Cuma kalau sekarang itu lebih praktis, apa-apa itu ya pesan aja ya bunda, seperti nasi box kayak gitu, terusan snack box kan ada air mineralnya juga ya. Jadi ya sudah gampang gitu, nggak repot-repot harus menyiapkan banyak perabot ya. Jadi menyingkat waktu kita dan membuat kita itu jadi lebih meringankan kita gitu, karena pekerjaannya nggak terlalu lama ya. Kita pekerjaannya ya memang monoton seperti ini, bersih-bersih rumah setiap hari. Tapi kalau terlalu banyak yang kita kerjakan, kita kan capek, nggak ada istirahatnya. Yang ada malah membuat kita ini jadi moodnya berantakan ya bunda. Nah ini saya sambil nyuci lap makan ya bunda, sudah kotor, saya cuci dan saya jemur. Dan ini saya mau goreng lele bunda. Terima kasih ya bunda sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.